Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi informasi kepada kita semua mengenai derajat wanita sebelum dan sesudah Islam. Sebelum Islam, wanita adalah makhluk yang direndahkan derajatnya. Adapun beberapa pandangan mengenai derajat wanita sebelum datangnya Islam adalah sebagai berikut. Pertama, wanita pada zaman jahiliyah. Wanita pada zaman itu harga dirinya sangat diinjak-injak, bahkan tidak mempunyai harga diri di hadapan laki-laki. Mereka seringkali mendapat perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Saking rendahnya derajat wanita kala itu, ketika ada seorang ibu hamil yang hendak melahirkan, maka dia harus melahirkan dalam posisi di tanah yang sudah digali. Tujuannya adalah, apabila bayi yang lahir itu ternyata wanita, maka bayi tersebut akan langsung dikubur hidup-hidup. Tetapi, bila yang lahir ternyata seorang bayi laki-laki, maka bayi itu segera diangkat lalu dibersihkan hingga bersih. Sebab gambaran masyarakat jahiliyah waktu itu, mereka beranggapan bahwa wanita adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan. Kedua, wanita di mata orang Yunani. Di mata mereka, wanita sangat dilecehkan dan diejek. Sampai-sampai mereka mengklaim kalau wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Bagi mereka, wanita sama rendahnya dengan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan di pasar-pasar. Wanita boleh dirampas haknya, tidak perlu diberikan hak bagian harta pusaka dan juga tidak berhak menggunakan hartanya sendiri sekalipun. Ketiga, wanita di mata orang Romawi. Di zaman Romawi yang orang-orangnya memiliki semboyan yang cukup terkenal, yakni, wanita itu tidak mempunyai roh. Kaum wanita mengalami berbagai macam siksaan yang kejam. Betapa tidak, seringkali mereka harus menahan panasnya minyak yang dituangkan ke tubuhnya, yang sudah diikat pada sebuah tiang. Bahkan terkadang, mereka diikatkan pada ekor kuda, lalu dibawanya lari sekencang mungkin sampai mati. Keempat, wanita di mata orang Cina. Orang-orang Cina menyamakan wanita dengan air penyakit, yang membasuh kebahagiaan dan harta. Seorang yang berkebangsaan Cina, berhak menjual istrinya sebagaimana budak wanita. Apabila seorang wanita Cina menjadi janda, maka keluarga mendiang suaminya berhak atas dirinya. Jadi, ia seperti barang peninggalan yang diwarisi. Bahkan seorang suami berhak mengubur istrinya hidup-hidup. Kemudian, wanita dalam Undang-Undang Hammurabi. Wanita dianggap sebagai layaknya binatang ternak yang dapat diperlakukan seenaknya. Misalnya, seseorang membunuh anak perempuan orang lain, maka dia harus menyerahkan anak perempuannya kepada orang lain tersebut untuk dibunuh atau dimiliki. Keenam, wanita di mata orang Hindu. Di dalam syariat orang-orang Hindu ditegaskan, sesungguhnya kesabaran tertentu, angin, kematian, neraka, racun dan ular itu, tidaklah lebih jahat ketimbang wanita. Di mata mereka, seorang wanita tidak berhak untuk hidup, setelah ditinggal mati oleh mendiang suaminya. Pada hari kematian suaminya itu, ia juga harus ikut mati, atau dia harus membakar dirinya sendiri, dalam keadaan hidup bersama suaminya. Di samping itu, ia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan-Tuhannya. Ketujuh, wanita di mata orang Persia. Menurut mereka, seseorang boleh saja menikahi ibunya sendiri, saudara perempuan kandung, bibi, keponakannya dan muhrim-muhrimnya yang lain. Pada saat sedang menjalani haid, seorang wanita akan diasingkan ke tempat yang jauh di luar kota. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan menemuinya, kecuali para pelayan yang hanya bertugas menyiapkan makanan. Terlebih kalau seorang wanita kebetulan menjadi istri, atau di bawah kekuasaan seorang laki-laki yang kejam dan diktator, maka nasibnya berada di tangan laki-laki itu, entah mau dibunuh atau dibiarkannya hidup. Selanjutnya adalah wanita di mata orang Yahudi. Ada sementara golongan orang-orang Yahudi, yang menganggap anak perempuan itu, martabatnya sama seperti pelayan. Jadi, ayahnya berhak untuk menjualnya, dengan harga murah sekalipun. Orang-orang Yahudi pada umumnya, menganggap wanita itu sebagai laknat atau kutukan, lantaran wanitalah yang menyesatkan Adam. Apabila seorang wanita mengalami haid, mereka enggan makan bersama-sama dengannya. Bahkan, ia tidak boleh memegang bejana apapun karena khawatir tersebarnya najis. Dan terakhir, wanita di mata orang Nasrani. Pernah salah seorang yang dianggap suci di antara mereka mengatakan, sesungguhnya, wanita adalah sumber kejahatan, malapetaka yang disukai, sangat penting bagi keluarga dan rumah tangga, pembunuh yang dicintai dan musibah yang dicari. Lalu, yang lain mengatakan, sesungguhnya wanitalah yang memasukkan setan ke dalam jiwa seseorang, yang menentang undang-undang Tuhan dan yang kejam terhadap laki-laki. Lantas, bagaimanakah derajat wanita saat Islam datang? Agama Islam
meninggikan derajat seorang wanita, sehingga menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi pria dan wanita." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wanita adalah karunia, bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya, kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin serta mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat. Seperti rasa cinta, kasih sayang dan motivasi hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, "Allah menjadikan bagi kamu, istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik." Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Islam menjamin kemerdekaan kaum wanita dalam kepribadiannya, dan menjadikan mereka sebagai pewaris, bukan barang yang diwarisi. Bahkan Allah memberikan kepadanya hak mendapatkan harta warisan kerabatnya. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang keistimewaan wanita melalui banyaknya hadis. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah." Hadis riwayat Muslim. Seorang perempuan salihah memiliki keistimewaan dan kelebihan yang membuat mereka lebih mulia dibandingkan para sahabat surga. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada para bidadari surga sebanyak 70.000 kali lipat. Perempuan diberi pengecualian khusus dalam beribadah. Pada masa-masa tertentu, perempuan diperbolehkan untuk tidak menunaikan sholat dan puasa, seperti pada saat haid dan nifas. Hak khusus tersebut tentunya tidak dimiliki oleh laki-laki, seperti dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, "Siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafarah atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu." Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, 'Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau.'" Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, kedudukan seorang perempuan sangat mulia. Bahkan, pengorbanan perempuan yang sedang hamil dan melahirkan, sama pahalanya seperti sedang berjihad. Rasulullah bersabda, "Mati syahid ada 7, selain yang terbunuh di jalan Allah, yakni orang yang mati karena ta'un, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena ada luka parah dalam perutnya, orang yang mati sakit perut, orang yang mati terbakar, orang yang mati karena tertimpa benda keras, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya." Hadis riwayat Abu Daud 3111. Perempuan juga dimuliakan dengan cara ditinggikan derajatnya sebagai seorang ibu. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku berbakti pertama kali?" Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan, "Ibumu," sampai diulangi 3 kali. Baru kemudian yang keempat, Nabi mengatakan ayahmu. Hadis riwayat Bukhari 5971 dan Muslim 2548. Seperti itulah derajat wanita sebelum dan sesudah Islam. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.